Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa qina adzabannar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin dan terhindar dari segala penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama Bapak Ahmad Fauzi SHI. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang kita akan bahas nanti materinya tadi yaitu adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian nanti kita mengetahui tujuan pembelajaran, kata konsep, dan nanti Bapak akan berikan tugas di akhir video ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafaur Rasyidin, menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafaur Rasyidin, menunjukkan contoh sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, menampilkan contoh sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, menunjukkan contoh perilaku menadani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin, dan menampilkan contoh perilaku menadani sikap terpuji Khulafaur Rasyidin. Peta konsep pembelajarannya adalah seperti ini. Al-Khulafaur Rasyidin adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian riwayat Khalifah Umar bin Khattab, kemudian riwayat Khalifah Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah kita memahami dan mengkaji, kita berusaha untuk mencontoh dan menerapkan keteladanan para Khulafaur Rasyidin. Kita masuk pembahasannya adalah Khulafaur Rasyidin. Apa itu? Ada yang tahu? Khulafaur Rasyidin artinya adalah pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antaranya? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang yang bijaksana dan tegas. Lahir tahun 573 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah dan mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Arti gelar As-Siddiq yang benar, ia mendapat gelar As-Siddiq karena ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak mempercayainya. Bahkan orang kafir Mekah menganggap Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan besar. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa itu? Yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan harta bendanya dikorbankan untuk membela agama Islam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal adalah memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Kita lanjut kepada khalifah berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau dikenal dengan Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kedua. Ia memiliki julukan Al-Faruq, yang artinya orang-orang yang bisa memisahkan antara hak dengan yang batil atau benar dan salah. Lahir di Mekah dari suku Bani Adi.
salah satu rumpun dari suku Quraisy, suku terbesar di kota Makkah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail As-Simih Al-Quraisy dan ibunya bernama Huntamah binti Hashim. Ia juga dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang Islam karena kebengisannya. Tapi setelah masuk Islam, justru orang kafirlah yang sekarang takut padanya. Meskipun keras kepala, ia termasuk pemimpin yang berhati lembut dan selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan, beliau baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah merupakan khalifah ketiga. Ia dikenal sebagai pedagang kaya dan sangat dermawan. Ia memiliki julukan Dzun-Nurain, artinya pemilik dua cahaya. Mengapa? Karena Utsman bin Affan menikahi putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ada sebuah kisah keteladanan dari Utsman bin Affan bahwa beliau pernah membeli sumur yang jernih airnya dengan harga 200.000 dirham, setara dengan 2,5 kg emas pada waktu itu, dan sumur yang dibeli itu diwakafkan untuk kepentingan orang banyak. Itulah sifat kedermawanan dari Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Beliau seorang yang cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib, lahir dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad SAW sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW karena menikahi anak yang bernama Fatimah binti Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah SAW pun mengatakan, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir setelah Utsman bin Affan. Itulah Khulafaur Rasyidin, keempat sahabat baginda Rasulullah SAW sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat Bapak sampaikan secara ringkas, secara singkat. Oleh karena itu Bapak meminta kepada kalian untuk membuat tugas, membuat makalah yang menulis kisah teladanan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini biografinya kamu tulis, kemudian capaian prestasinya dan mencari sikap terpuji yang dimiliki keempat Khulafaur Rasyidin tersebut. Silakan kalian cari tugasnya di internet, dikumpulkan paling lambat tanggal 26 April di ruang guru di meja Bapak. Tugas bisa ditulis di kertas folio atau dalam bentuk print minimal 2 lembar. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.